Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sahabat beriman yang saya cintai karena Allah. Mari sama-sama kita memanjatkan syukur dengan pertama-tama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala kekuatan yang Allah berikan pada kita, kenikmatan-kenikmatan hidup berupa taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat meningkatkan langkah kemari untuk kembali mengkaji agama Allah. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada zuriyahnya, kepada istri-istrinya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha istiqomah sampai di akhir masa kita nanti. Saya bacakan kembali hadis yang menjadi awal daripada bahasan mengenai dosa. Sebenarnya judulnya yang big picture-nya, judul utamanya adalah 2 tanda manusia yang sengsara. Ya kan ya. Suatu hari Nabi pernah bersabda, apa sabda Nabi? Alamatus syaqawah. Tanda-tanda orang yang sengsara ada 2. Tanda yang pertama, nisyaniz zunubil madiyah. Orang itu melupakan dosa yang pernah diperbuat di masa lalu. Wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzah. Padahal dosanya masih tercatat di sisi Allah. Jadi orang ada yang sekarang udah tobat, banyak ibadah, tapi dia lupa ada kelakuan di zaman dulu yang masih Allah simpen catatannya. Jadi belum ini, alias dia orang belum bertobat, belum menghalalkan apa yang pernah dulu dia haram, dia perbuat haram itu. Itu pertama. Orang model begini, kata Nabi, pasti sengsara. Dalam bahasa sinetron, dikejar dosa. Ya. Yang kedua, sengsaranya orang itu dinilai dari wazakarul hasanatul madiyah. Dan orang ini selalu menyebut-nyebut dan mengingat-ingat kebaikan yang pernah diperbuat di masa lalu. Wala yudro aqabilat amraddat. Padahal dia nggak sadar perbuatan baik dia itu Allah terima atau Allah tolak. Nah, itu hadis pertama yang kita mengawali kemarin. Lalu kita masuklah kepada bahasan mengenai dosa yang pertama ini. Kan yang pertama, yang kedua. Yang dosa ini kita bahas pertama-tama adalah hubungan antara manusia dengan dosa itu sendiri. Nah, pertama hubungannya adalah manusia itu memang udah dicetak sebagai pabrik dosa. Sampai-sampai orang kafir pun zaman Nabi itu pernah punya keyakinan yang mantap bahwa setiap orang, setiap manusia pasti tempatnya salah dan lupa. Ini ada pepatah Arab, al-insanu mahlul khata wa nisyan. Jadi manusia itu tempat salah dan lupa. Ya pasti itu. Tapi kemudian Nabi lebih menetralkan lagi dengan berkata kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Ya. Setiap bani Adam itu pasti punya dosa. Dan sebaik-baik orang punya dosa aja dibilang baik. Yang paling the best dari orang yang punya dosa, dia segera bertobat kepada Allah. Jadi ada nuansa gini. Nyadar ya, seperti itu. Nah itu kemudian hubungan yang ketiga,
Setiap manusia karena punya dosa, pasti akhirnya dia membawa dosa itu sebagai beban. Ya, sebagai beban. Kecuali para nabi. Allah mengutus ke dunia ini 135.000 nabi dan rasul. Dari 124.000. Dari 124.000 nabi dan rasul itu yang jadi rasul 350 cuman. Dari 350 itu kemudian yang menjadi rasul yang dikenal di dalam Quran namanya ada 25. Padahal mungkin 20 mungkin ya. Karena Uzair disebut. Uzair itu rasul di zaman Yahudi, zaman Nabi Musa. Setelah Musa wafat, ada nabi namanya Uzair. Dan Allah sebut Uzair itu. Orang Yahudi beranggapan Uzair itu putranya Allah. Ada ayatnya. Tapi mungkin para ulama dan ahli hadis segala macam tidak mengambil Uzair sebagai deretan Rasul. Kalau ini 26 dong. Nah dari 25 Nabi dan Rasul itu, jadi bedanya Nabi dan Rasul gini. Nabi ini kayak guru aja, bawa berita. Dapat wahyu, dia sampaikan pada umatnya, selesai. Nggak ada kewajiban dia mengikuti syariat, nggak ada. Tapi Rasul, selain dia dapat wahyu itu disuruh oleh Allah catat. Jadilah kitab. Dia membawa kitab suci namanya. Kemudian ini namanya Ar-Risalah. Orangnya Rasul, ininya Ar-Risalah. Nah kemudian disampaikanlah ini sebagai hukum bagi kehidupan itu. Banyak kitab-kitab, tapi yang disebut cuma 4. Yang lainnya ada bentuk-bentuknya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Ismail, ada Suhuf Musa. Padahal Musa sendiri punya Taurat. Nah gitu. Jadi hanya itu aja. Terus dari 25 ini ada Nabi dan Rasul 5 yang disebut dengan Ulil Azmi. Ulil Azmi itu istilah untuk Nabi dan Rasul yang Allah kasih ujiannya sangat berat. Sampai-sampai dia berhasil melewati ujian itu. Hanya 5. Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, dan Muhammad SAW. Dari 5 ini yang wajib kita sebut namanya tiap hari 2. Ibrahim dan Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim itu. Nah, semua ini yang saya sebut tadi itu tidak punya dosa. Istilahnya maksum. Nah, maksum itu terjaga dari dosa. Nah, terus kita ngomongin dosa yang minggu lalu itu dampak dosa. Dampak dosa bagi orang yang melakukan dosa. Pertama, orang yang melakukan dosa dalam agama, diteropong sama agama ini, dia memburuki diri sendiri. Orang kan udah dibilang begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir bayi pasti dia suci. Nah ketika dia udah akil balik, dia buat dosa sekali, maka dosa itulah yang dianggap oleh agama ini, dia mulai menjelekkan diri sendiri. Ayatnya ada kan, An-Nisa 111 kemarin ya. Lalu kemudian dampak yang kedua, hati jadi rusak. Hati kita jadi rusak. Kalau kata istilahnya seorang ulama, qaswatul qulub min kasratil dzunub. Rusaknya hati karena banyaknya dosa. Jadi hati ini keras karena banyak dosa. Jadi kalau Bapak sering melakukan dosa dan terbiasa, hatinya keras. Gitu ya. Nah, kemudian terakhir dampaknya, kalau orang berdosa, pasti Allah arahkan menuju neraka. Allah arahkan menuju neraka. Ya dengan cara macam-macam. Allah nyatakan di Al-Quran, dosa itu adalah akan dibawa oleh masing-masingnya, dipikul, kemudian akan ditimbang. Habis ditimbang nanti yang gede jahatnya masuk neraka, yang gede baiknya masuk surga dan sebagainya itu. Jadi itu diarahkan oleh Allah ke neraka langsung. Nah, bab yang terakhir di minggu lalu, sikap kita sebagai manusia kepada dosa gimana? Ada 3. Pertama, manusia itu tahu bahwa dirinya berdosa. Ya kan? Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar pada Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan dia tahu, sadar, lasyahid itu sadar bahwa dia dosa.
Sadar bahwa dosa itu ada dua. Sadar bahwa dia dosa itu lalu dia bertobat. Yang kedua, sadar bahwa dia dosa, dia bangga. Bangga itu macam-macam, puas, kenyang. Udah gue udah kenyang begini, gue puas dah. Tidak menyesali. Nah, itu yang bahaya. Manusia pertama itu. Yang kedua, kalau sikapnya yang kedua, kalau manusia sering berbuat dosa, dia tidak tahu lagi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Furqonnya diambil sama Allah. Kan kita punya furqon, Pak. Setiap manusia itu punya furqon, filter. Contohnya nih. Nah, kalau filternya makin tajam, Bapak bisa lihat orang, lihat mukanya aja tahu bahwa orang ini bohong. Dari gesturnya, dari apanya. Wah, ini orang tidak baik ini. Maka perintah kepada kita kalau berhadapan dengan orang yang tidak baik, jauhi. Lihat Al-Furqan. Dan hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah apabila bertemu dengan orang jahil, maka dia langsung ngeles. Iya. Itu. Nah, gimana cara mengasah Furqan ini? Gampang. Latihan tahu yang baik, latihan tahu yang salah gitu. Ini arahnya neraka. Ini orang-orang gitu. Di situ letak fungsi pendakwah untuk mendakwahkan kebenaran. Ya, itu. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang banyak berbuat dosa itu nganggap remeh dosa. Orang mukmin lihat dosa seperti dia duduk di bawah gunung. Dia takut gunungnya menimpa dia. Itu orang mukmin. Ya, di sini semua. Tapi kalau orang kafir, orang yang banyak berdosa, ngelihat dosanya seperti ada lalat di hidungnya, cuma diginin dong. Nah, itu terakhir ya. Saya terangkan seperti itu. Nah, di malam ini kita terangkan sekarang hubungan antara dosa dengan Allah. Allah punya sikap gimana kepada hambanya berdosa ini? Pertama, sikap Allah nih. Sikap Allah pertama nih. Allah Maha Pengampun. Tuh, lihat. Maha Pengampun. Saking luasnya ampunan Allah, maka kita harus meyakini jumlah ampunan Allah melebihi jumlah dosanya manusia seluruhnya. Ini orang nih, jumlahnya orang Islam 2 miliar sekarang ini. Masing-masing punya dosa 1. Berarti kan ada 2 miliar dosa. Yakini bahwa Allah punya lebih ampunan daripada sekedar 2 miliar dosa. Allah punya ampunan triliunan. Jadi kita lega. Punya Tuhan yang bersikap kepada dosa, tenang aja. Akan saya ampuni kok. Itu pertama. Lalu sifat Allah Ghafar, Ghafur dan Afu. Memaafkan, mengampuni itu sifatnya. Ada lagi sifat dalam mengampuni dosa ini Al-Wasi', Maha luas. Saking luasnya ampunan Allah sampai Allah berstatement, seandainya anak Adam tidak ada lagi yang berbuat dosa di muka bumi ini, kata Allah, nggak ada lagi yang buat dosa ini, saya akan musnahkan mereka semua, saya ganti dengan makhluk baru yang berbuat dosa, lalu mereka berbuat dosa, saya ampuni. Saking luasnya. Itulah sikap Allah. Pertama, dia Maha Pengampun. Yang kedua, dia Maha luas. Sudah. Seandainya udah nggak ada yang buat dosa nih, sudah tobat semua nih, udah tobat nih. Allah bukan bosan karena Allah tuh Maha Kekal. Al-awwal wal akhir, Maha Kekal. Jadi maksudnya sifat Ghafar tuh nggak berhenti sampai hari kiamat. Terus sehingga ketika nanti menjelang kiamat udah nggak ada orang kafir misalnya, Allah musnahkan aja sekalian, ganti dengan makhluk baru, lalu suruh berbuat dosa deh. Nanti mereka minta ampun, Allah ampunin. Bayangkan itu. Tidak ada agama lain yang menggambarkan Tuhannya sedemikian rupa itu, kecuali kita. Nah, itulah. Yang pertama, jadi hubungan Allah dengan dosa itu adalah 1, Allah Maha Pengampun, 2, Allah Maha luas ampunannya. Saking luasnya sampai-sampai ayo dipancing manusia, ayo buat dosa. Nah, 2 sifat ini kita baca dulu buktinya dalam dalil. Pak Dede. Hadis nomor 1 kita lihat dulu. Itu nggak bisa dijadiin fardu kifayah. Oh, nggak bisa itu lainnya. Nggak bisa ya. Kan tadi ampunnya lebih dosa gitu. Ampunannya stoknya banyak. Dari 2 miliar itu iya. Bisa triliunan.
Jadi manusia silakan aja kata Allah. Iya. Bodoh saja yang banyak itu. Karena dia Maha Pengampun. Lihat ya, hadis yang pertama lihat. Ini penting nih, ya. Allah menunjukkan bagaimana kekuasaannya terhadap dosa ya. Dari Anas bin Malik dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, melainkan aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Maksudnya tidak peduli, aku tidak peduli berapa jumlah dosamu, apa yang kamu lakukan, yang penting minta ampun. Ya pertama. Terus kedua, ya ibni Adama, lau balagot dzunubuka ananas sama, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai setinggi langit, tsummastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun padaku, lihat baik-baik, ghafartu laka wala abali, saya aku ampuni dan aku tidak peduli. Terakhir, wahai anak Adam, seandainya kau datang padaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian kau menemui dengan tidak mensekutukan sesuatu denganku, niscaya aku akan datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Anda lihat ya baik-baik, bagaimana Allah tuh gak peduli sama kesalahan kita. Yang penting mau datang, dan pada waktu datang sebelum engkau mati, aku cabut nyawanya, jangan syirik. Nih lihat, engkau datang menemuiku dengan tidak mensekutukan aku, maka niscaya aku ampuni semuanya. Inilah Az-Zumar yang berkata, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Intinya jangan sirik ya Pak Haji. Intinya jangan sirik. Kuncinya di situ. Kalaupun sirik, tapi masa hidupnya diminta ampun, ya Allah, saya tidak akan itulah orang haji-haji yang dari Mekah pulang tuh, oleh-olehnya kan itu, la syarika, tidak ada syirik. Saya tidak syirik padamu. Janji itu. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata lak wa la syarika lak. Makanya seorang haji mau mabrur dituntut begitu. Enggak, gua enggak kenal pendukun. Sama tatuyur enggak kenal. Gitu. Nah, ini Allah udah buka tangan ampunannya, bilang, "Datang padaku. Mau dosamu setinggi langit, sepenuh bumi, datang. Aku ampuni sepenuh bumi." Itu juga hebat enggak Allah? Luar biasa, ya. Itu yang mesti kita ingat-ingat deh. Jadi ya, nah di sini mengingat dosa yang seperti ini wajib kita lakukan. Jangan mengingat dosa seperti ini dibisikin setan. Nih, ada orang kayak kita nih, mengingat dosa kita masa lalu. Terus akhirnya kita jadi kurang sergap beribadah karena kita bilangnya, ya gue udah banyak dosa, udah kotor nih, udah kotor, udah telat. Udah deh, biar deh, nggak minta ampun. Itu yang salah. Nah, itu melupakan dosa yang dibisikin setan, merasa diri kotor. Padahal nggak. Boleh merasa diri kotor, samber sama mohon ampun, datang ke hadapan Allah. Gitu ya. Jadi misalnya saya tidak sholat zuhur nih, Ya. tapi dalam tidak sholat ya, kan ada unsur disengaja, tidak disengaja, disengaja ya. Oh, tamat saya ada goda setan. Kemudian saya sholat asar kan. Ya Allah, maafkanlah tadi saya tidak melakukan ibadah sholat zuhur. Mohon ampun enggak ya. Bla alasannya inilah gimana gitu. Itu gimana? Diampunin. Gini be, gelisah gitu terus. Bapak soalnya minta ampun di asar itu untuk lohor yang dia lakukan. Bapak kan berkeyakinan bahwa sholat zuhur itu wajib kan? Betul. Nggak masalah. Lebih diampunin lagi. Ada orang yang nantang-nantangin malah. Dia nggak sholat karena dia menganggap sholat itu nggak wajib. Itu orang yang kafir sekaligus murtad, keluar dari Islam. Saya terus terangin gini, kita nggak bohong. Pokoknya kalau tidak saya mau tuh gelisah gitu. Iya. Nah, itu artinya dosa. Sesuatu yang menggelisahkan hatimu, meragukan, dan nggak mau orang lain tahu. Nah, gitu. Nah, itu dosa itu. Bagus pertanyaannya, bagus. Ragu kan? Udah gitu ragu kan? Tapi Pak Haji, Ya. lebih baik nutupin ayat dosa sendiri atau diubah-ubah gitu? Nah, ini. Ada beberapa hadis yang mengenai ini. Di antaranya gini, Allah akan senantiasa langsung mengampuni orang dosa pun kayak apa.
selama dia menutup mulutnya. Sebab kalau orang berbuat dosa malam hari, paginya dia umbar ke orang lain, Allah batalkan ampunannya. Hati-hati. Tapi kalau dia diem aja, belum tobat nih, diem gitu. Nah, Allah kasih kesempatan 6 saat. Kalau sekarang dihitungnya 6 jam lah. Ya, tobat. Begitu tobat, ampunan Allah lebih cepat. Dah, sini. Saya ampunin. Nah, kenapa? Karena dia berhasil menyimpan aibnya sendiri dan aib orang yang bermaksiat bersama dia misalnya gitu ke hadapan orang. Maka Allah tutupi aibnya. Itulah makanya ada keluar hadis, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan cirian diri sendiri sampai lupa menyebut keaiban yang lainnya gitu. Nggak apa-apa. Yang penting segera datang dan ke hadapan Allah untuk bertobat. Memang jarang, ada juga orang yang digoda setan bertobatnya karena ini kan gue belum junub nih, sekalian aja lagi. Nah, itu parah itu. Jadi dituntut memang tobat itu semangat untuk segera minta ampun. Oke? Jelas? Ya, itu tadi hubungan antara Allah dengan dosa. Allah punya 2 sifat. Pertama, sifatnya Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, ya kan? Ghafar, Afu. Kalau yang satu lagi, Wasi'ul Alim, Maha luas dan Maha mengetahui. Maha luas. Allah, lihat hadis nomor 6. Hadis nomor 6, lihat. Ya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, kata Rasulullah, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang melakukan berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan pada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Allah gak peduli. Anda berbuat dosa kan karena bodoh. Ya udah saya ampuni. Nah, pengakuan dosa di hadapan Allah itu kepintaran kita. Jadi kebodohan kita basmi dengan kepintaran itu. Ya Allah ampuni. Oh ngaku loh. Ya lah. Nggak mungkin Allah tolak. Ya, gitu. Jadi orang bodoh itu orang yang tidak tahu diri akan dosanya dia. Aduh, itu pinter tuh. Orang yang ngomong soal orang bodoh orang pinter tuh. Sekarang. Ya, kemarin nggak tahu deh tuh. Goblok ya. Misalnya. Ya, udah. Nah, bab kedua, kan ini hubungan antara Allah dengan dosa. Bab kedua, bagaimana Allah menuntun orang-orang yang berdosa? Allah menuntun. Jadi Allah tuh sebagai Tuhan yang menciptakan kita, menuntun orang-orang beriman dan menuntun orang-orang berdosa. Allah menuntun orang berdosa dengan 6 cara. Untuk apa? Supaya dosa hilang, supaya orang itu menghadap Allah nggak ada dosa. Mau nggak Bapak saya kasih tahu 6-6-nya? Sekarang 3, minggu depan 3, apa 6-6-nya? Oh langsung ya. Jadi Allah memberitahukan kita 6 cara agar kita menghadap beliau nanti, menghadap ini nggak punya dosa. Ini adalah orang yang tidak sengsara jadinya. Balik ke hadis yang awal tadi ya. Jadi kita tahu kita punya modal sekarang ini. Pertama, Allah akan menyuruh kita senantiasa menjauhi dosa. Menjauhi. Kedua, Allah akan menyuruh kita meninggalkan dosa. Lain loh, nanti gue tangin lain nih. Ini lah, lagi dicak sama dia nih, ninggalin, jauhin. Ya, yang ketiga, Allah menyuruh kita istighfar. Mohon ampun. Belum tentu caranya tuh. Yang keempat, Allah menuntut kita bertobat. Ya, pertama jauhi, 2 tinggalkan, 3 istighfar, 4 bertobat. Yang kelima, Allah melalui Rasulnya ya menyuruh kita mengamalkan beberapa amalan yang tanpa istighfar pun kalau kita lakukan amalan itu dosa kita terhapus. Ada 66 amalan.
Tapi di konteks ini cuma 10 yang saya bawakan. Amalan hati 3, amalan lisan 3, dan amalan itu 4. Amalan fisik. Nah, itu kelima. Yang keenam terakhir, Allah menyuruh kita berislam secara sempurna. Kafah. Nah, ini udah saya terangkan nih 2 minggu lalu. Kalau kita berislam secara sempurna, lihat wudu kita, dosa kita dihapus, sholat 5 waktu dihapus, ya kan yang kemarin, ya kan, apalagi haji dihapus, zakat yang benar dihapus, puasa Ramadan dihapus itu, kan, sama kan? Itu salah satu tuntunan Allah pada orang yang berdosa. Kita ulang, pertama jauhi dosa, 2 tinggalkan dosa, 3 istighfar, 4 tobat, 5 mengamalkan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus dosa, ya kan? Amal-amal yang bisa menghapus dosa. Terakhir, berislam secara sempurna. Oke, kita mulai dari awal. Dari nomor 1, menjauhi, ya kan? Nih, Pak Sugeng, saya punya mobil Alphard. Alphard saya lapisan catnya dicampur emas. Saya gedek kalau ada orang miskin yang nyenggol mobil saya. Takut bunyi alarmnya. Miskin gitu. Ya. Gedek nih, sombong nih ceritanya nih. Maka ketika Pak Sugeng dekat mobil saya nyender sama ngerokok, saya bilang, jauhi mobil saya. Saya memerintahkan Pak Sugeng karena Pak Sugeng nempel sama mobil saya. Nah, orang yang diperintahin jauhin dosa, maksudnya dia lagi nempel sama dosa. Itu tadi al-insanu mahilul khata wa nisyan. Manusia itu pabrik dosa. Dia nempel dosa nih. Maka Allah bilang jauhi dosa. Artinya kita jauhin. Menjauhi mobil Alphard itu. Iya, menjauhin dosa. Maksudnya jangan ada dosa lagi gitu loh. Allah menyuruh kita begitu dengan ancaman. Lihat surat An-Nisa ayat 31. Udah? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, yukaffir ankum sayiatikum, kami akan hapus dosa-dosamu. Lalu wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Jadi kita suruh jauhin dosa-dosa besar. Kalau kita berhasil jauhin dosa besar, kok dosa kecilnya juga ikut ke bawah? Betul ya? Ini kan dosa besar nih. Sebab dia dalam dosa besar itu ada ratusan dosa kecil. Ikut ke dosa besar. Misalnya maaf ya. Misalnya kita tuh minum. Di dalam minum itu ada banyak dosa kecilnya, penipuan, apa pasti ada. Nah, kalau kita yang gedenya ini kita jauhin, yang ininya ikut juga dihapus sama Allah semuanya, dan jaminannya tidak akan dihisab itu. Ketemu Allah masukkan dalam surga, mudkhalan karima. Tapi syaratnya jauhin. Dan terus terang jauhin dosa itu susah. Emang gampang. Kalau udah tertanam di dalam diri kita nih, misalnya nih, saya sering heran, mohon maaf, saya juga begitu kali. Bahwa melihat yang indah-indah itu rezeki. Betul? Nah, kita lihat lah cewek olahraga di lapangan Villa Dago, ketat. Kalau saya tergodanya lebih dari iblis. Gila tuh teteknya 36B tuh. Wah, bayangannya macam-macam. Dan itulah pelanggaran kita kepada Al-Quran surat An-Nur ayat 30. Jaga pandangan, jaga kemaluan. Lebih baik bagimu, ya kan? Gitu. Tapi kita jadikan itu hal yang biasa, maka ada dosa besar dan kecil di dalamnya semuanya. Asalnya barang bagus. Nah, barang yang begini nih nggak bisa, malah ada perkataan begitu, Pak, rezeki jangan tolak gitu. Barang yang begini dijauhin susah, karena udah melekat jadi budaya kita, habit kita. Makanya perintahnya jauhi dosa besar. Nanti dosa kecilmu juga saya hapus. Dan kamu saya langsung tidak disidang, saya masukkan ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya Allah. Pertama, jauhi. Nah,
Rasulullah tuh biasanya begitu. Dia lihat ada dosa, nggak usah besar, nggak usah kecil, dijauhin sama beliau. Sehingga makanya para nabi itu dijaga begitu. Ada instingnya. Lihat hadis. Hadis nomor kedua. Dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, tidaklah Rasulullah SAW merasa bingung terhadap dua pilihan, terkecuali beliau akan memilih perkara yang lebih mudah, ringan, selama hal itu tidak mengandung dosa. Jika perkara itu mengandung dosa, fa inna kana isma kana ab'atna. Beliau adalah orang yang paling menjauhkan diri daripadanya. Contoh deh, biar gampang. Karena ada kaidah fikih asyarru asyariku fi syarri syarru. Berserikat dalam kejahatan sama jahatnya. Bahkan malah hukumnya dirinci tuh. Kalau orang minum itu yang jahat bukan yang minum, 10 yang terlibat, pemetik anggurnya, yang duduk bersamanya, yang nuangin, yang beliin, yang nempelin di botolnya segala macam, semua kena jahatnya, ya kan? Kita reuni SMA, ada yang dulu sama-sama kita minum, oh ini orang ini, lagi pegang botol Johnny Walker, ya kita salaman dong, terus ditawarin, oh enggak, gue udah nggak minum, kata. Tapi tetap di situ. Dia nggak menjauhi. Statusnya nggak menjauhi, jauhi. Oke bos, gue ke tempat lain. Selamat dia. Nemu ayat ini. Gitu. Prakteknya gampang gitu aja. Tapi paling susah kalau kejahatan kita dulu tuh kejahatan dengan perempuan. Ketemu orang di mall. Anak perempuan umur 20 gitu. Iya nak, ada apa? Kita udah tua, udah 60 kayak gini gitu. Kata mama saya, om, bapak saya. Lah, lu mama kamu siapa? Tuh, benar tuh mantan kita. Ini anak waktu itu ya bekas kita main-main sama dia. Jadi kita nggak tahu. Gimana pak? Reuni gitu pak? Terharu kan? Wah, tapi itu dosa. Jauhin susah nggak? Susah jauhinnya, paling nomor WA lu berapa ya? Kalau WA gue jam 9 aja ya, supaya bini gue kali mulai diatur dosa lagi gitu. Jadi banyak contoh-contoh dalam kehidupan ini yang ayat ini masuk. Jauhi dosa besar, kabair. Sehingga dosa-dosa yang besar dan kecil itu akan aku hapus. Hapus Pak? Write off, hapus. Ya, tuh pertama jauhi. Kan gak ada yang protes kan? Nggak ada. Hah? Nggak Nggak ada ada. yang protes kan? Nah, ada yang protes. Ya, saya jadi baru tahu tadi. Ntar kita jauhi, tinggalkan. Oh jauhi maksudnya seperti itu. Ya. Sekarang yang kedua, tinggalkan dosa. Nah, tinggalkan dosa. Sekarang gini, Joe ada di Jakarta. Jakarta saya lihat di TV. Jakarta lagi banjir besar. Joe pegang handphone. Di TV ada nih. Langsung banjir besar, banjir bandang. Joe nelpon saya. Saya bilang, tinggalin Jakarta sekarang. Saya perintah Joe ninggalin Jakarta karena dia ada di Jakarta. Begitu pula Allah menyuruh tinggalkan dosa karena saya lagi berdosa. Bukan lagi nempel tadi, bukan, tapi lagi berdosa. Saya seorang pendosa, maka saya wajib meninggalkannya. Ninggalin itu mesti tega. Ninggalin sesuatu itu mesti tega. Sama dengan gini, saya kebiasaan waktu kecil ketemu kiai, salaman, cium tangan. Nah, suatu hari saya udah dewasa, saya kerja di sawah, ya, pakai di tangan kanan ada cangkul, tangan kiri ada golok, segala macam di sawah gitu. Pak Kiai lewat nih. Assalamualaikum. Sebagai murid, kita pengen salaman. Maka yang boleh dilakukan apa? Ngelepas semuanya kan? Mesti tega ngelepas cangkulnya, ngelepasnya untuk bisa salaman sama kiai. Orang di dunia ini hidup dengan harta berlimpah. Mau ketemu Allah, mau meninggal, dia mesti tega ngelepas hartanya, semuanya. Saya mau ketemu sama Allah, malu saya masih punya harta begini. Nah, sama. Tinggalkan dosa. Anda masih memiliki dosa itu tuh. Bahkan mungkin lagi ngerjain, maka tinggalkan. Itu bedanya menjauhi. Beda kan sama menjauhi?
tinggalkanlah dosa. Itu perintah kedua. Nah, ini bisa dilihat waktu Rasulullah mendapatkan firman. Jadi Rasulullah pernah 6 bulan nggak dapat wahyu di Mekah dulu. Waktu pertama kali jadi nabi, wahyu pertama apa tuh? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq kan. Terus pulang dari sana, Rasulullah kan kedinginan. Nah, kedinginan, lalu diselimutin sama Khadijah istrinya. Maka beberapa hari berikutnya dapatlah wahyu itu. Ya ayyuhal mudaththir, bukan muzammil loh ya. Muzammil lain lagi nih kasusnya. Mudaththir, kum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, berilah peringatan. Bangunlah, fa'anzir, dan berilah peringatan. Terus wa rabbika fakabbir, dan agungkan Tuhanmu. Wa siyabaka fatahhir, dan bersihkan bajumu, dan warujza fahjur, dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Itu perintah itu. Lihat suratnya, surat Al-Mudaththir ayat 5. Warujza fahjur. Itu dulu dalilnya yang pertama itu. Warujza fahjur. Tinggalkan dosa. Al-Mudaththir. Al-Mudaththir kan 75 be. Ini 74 ayat 5. Nah, ya. Lalu dalil yang kedua adalah bunyinya begini. Wazaru. Nah, wazaru itu tinggalkanlah. Bapak ingat enggak? Pak Agus ingat surat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyat lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wazaru, dan tinggalkanlah. Ya kan? Hai orang beriman, kalau di Jumat udah dipanggil, maka segeralah kamu berzikir pada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, zaru itu tinggalkanlah. Ini juga ayatnya bunyinya wazaru, dan tinggalkanlah dosa. Tuh langsung loh. Ayat surat Al-An'am surat 6 ayat 120. Buka. Surat 6 ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazarul zahiral ismi wa batinah. Dan tinggalkan dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Innal ladzina yaksibunal isma, sungguhnya orang yang mengerjakan dosa, sayujzauna bima kanu yaktarifun, akan diberi pembalasan kelak pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Wah, dikasih ancaman lagi. Tinggalin itu dosa. Kalau nggak mau ninggalin, saya ancam. Tinggalkan dosa. Yang penting Bapak ngerti perbedaan menjauhi dengan meninggalkan. Dua-duanya sama-sama melekat sebetulnya, tapi ada perbedaannya. Gitu. Ya. Kalau yang pertama kan, pokoknya jangan dekat-dekat, jangan menyentuh. Kalau yang kedua meninggalkan, kita lagi ada di situ. Iya. Yang pertama juga sebenarnya, makanya suruh jauhin tadi Alper tadi pertama, tapi dia barangkali nggak terlibat. Kalau yang kedua yang tinggalkan terlibat dia, terlibat. Berbuat bahkan gitu. Ini intinya nih. Atau makna ketiga, tinggalkanlah dosa. Maksudnya gini, segeralah cuci itu dosanya. Ninggalin juga gitu. Ya. Kalau yang tadi Mudaththir itu yang wahyu itu. Ya. Saya asumsinya untuk sholat subuh atau gimana tuh ya, atau sholat. Jadi kan yang orang berselimut bangunlah. Oh itu, iya. Enggak, ini kan ini sebelumnya ayat Al-Mudaththir ini di awal-awal sampai ayat 10 itu menceritakan bagaimana Rasulullah dilantik, disahkan sebagai nabi itu. Hai orang yang lagi ketakutan, bangun kamu, kum fa'anzir, berilah peringatan. Dengan ayat 2 ini aja, Rasulullah besoknya langsung ke Pasar Ukias di Mekah. Dia bilang begini, orang-orang lewat nih. Dia kan belum tahu dia diangkat nabi, siapa yang tahu? Kecuali Khadijah kan. Lalu dia bilang, Assalamualaikum. Ana Rasulullah.
Allah Rabbana. Allah Rabbuna. Saya Rasulullah dan Allah Tuhan kita. Nggak ada yang mau dengerin. Lewat aja orang itu. Fa'adzir. Berilah peringatan. Udah tuh obat. Nah, apalagi. Wah, aja. Nah, betul. Bukan cuma ini nggak parah. Rasulullah dikatain majnun. Gila, tukang sihir. Hukumnya bukan untuk sholat, untuk dakwah. Iya, untuk dakwah. Kalau yang Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil hai orang muslimun, qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di tengah malam, illa qalila, kecuali sedikit sekali. Ya. Nisfahu aw yanqus minhu qalila, setengah malam atau ditambahkan dikit. Mau dengan 10. Baru waratil tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Inna sanulqiya 'alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya yang demikian itu lebih berkesan bacaannya gitu. Dan seterusnya. Ya. Oke kan? Oke. Nah, sampai ke 3 bab ini saja. 2 ya, Bro ya? 2. Perbuatan dosa jauhi dan tinggalkan. Ada yang muskil enggak? Ada yang jelas kan ya? Jelas loh. Yang harus ditinggalkan. Kan ya, karena Allah menuntun kita begitu. Tinggalkan, jauhi. Nah, yang ketiga, istighfar. Allah nyuruh kita istighfar. Memang dalam hadis yang di awal tadi yang kita bacakan udah jelas, mau istighfar itu Allah tawarkan malah, karena Allah maha luas ampunannya kan. Tapi untuk lebih apa? Lebih menekankan lagi kewajiban istighfar ini, ada ayat yang turun asbab nuzulnya karena ada seorang sahabat Nabi yang dititipin jagain iparnya. Nah, iparnya perempuan karena suaminya mau perang, nggak tahan dia, selingkuh, maksa. Padahal udah jaga mulut dua-duanya, tapi yang ini merasa berdosa nih, yang cowoknya ini, adik iparnya kok bisa sampai merayu kakak iparnya, sampai terjadi, lalu dia pergi sejauh-jauhnya, dia bersujud, terus gitu. Maka datanglah itu yang namanya kakaknya pulang dari perang itu. Belum pulang-pulang udah 40 harian masih sujud aja sambil nangis. Takut minta ampun gitu. Enggak tahu takut ketahuan Allah. Lalu diselidikin, ditanya, "Kenapa kamu begini ini?" "Saya udah melampaui batas." Lalu turunlah ayat ini yang menyatakan, "Hei orang yang melampaui batas, hambaku yang melampaui batas, jangan takut. Aku mengampuni semua dosa." Itu. Tapi ini juga buat kita, karena terus terang tidak ada yang mengetahui kadar dosanya masing-masing kita. Siapa tahu kita lebih bejat daripada orang bejat, atau kita punya pahala, ya kan? Tapi gak ada yang bisa melebihi pahalanya nabi-nabi kan? Makanya kita tuh gampang nih, kita di posisi mana gitu. Nah, ayat ini sebagai hiburannya, bahwa sebanyak apapun dosa kita, Allah bilang, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosa-dosa. Ayat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Titik, ya, koma. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguh dialah Maha Pengampun, Ghafur, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kenapa dalam Ghafur ada Rahim? Siapa bisa jawab? Angkat tangan dulu, baru jawab. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab seorang yang taklim, kalau dia tahu jawabannya, angkat tangan dulu. Artinya tanggung jawab dia. Ayo, kenapa dalam Ghafur Allah gandeng dengan Rahim? Dalam Tawab dengan Rahim juga, Tawabur Rahim, Ghafurur Rahim. Kenapa? Ya.
karena Ghafur kita minta ampun. Ya. Itu adalah perintah. Ya. Kalau kita sudah minta ampun, berarti tidak ada dosa, maka Allah sayangi. Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Menyayangi. Terima kasih. Yang lain? Ya. Allah akan mengampuni. Itu juga salah satu dorongan dari Allah Maha Penyayang tadi. Dengan sifat yang Maha Penyayang, Allah bisa mengampuni. Kalau Allah nggak penyayang, nggak mungkin mau mengampuni. Ya, ini bedanya antara Pak Luli dengan Pak Agus. Pak Luli rohimnya nggak diterangkan di awal, gofurnya dulu kan, baru habis ngampunin, baru timbul sayang kan. Kalau Bapak kan dari kasih sayang, maka Allah punya pengampunan, gitu. Dua-duanya benar. Intinya kita gini dulu nih, kita permisalkan kita pada anak 5, semua kita sayang. Tapi ada barangkali yang paling kita sayang. Nah, yang paling kita sayang ini, karena kita sayang dia, karena dia tuh baik. Suatu saat dia bikin salah. Karena status sayang kita tuh belum hilang. Salah apapun dia, kita maafkan. Ya, timbul gitu. Tapi anak yang kita nggak terlalu sayang lah, tapi sayang juga gitu. Ya, sayang juga. Lalu dia buat salah sama kita maafkan juga. Baru habis itu kita nilai dia, wah ini anak jauh lebih baik setelah minta maaf, maka kita sayang. Nah itu Waluli. Gitu. Jadi rohim itu menunjang. Saya sama Bapak bersahabat karib. Mungkin saya punya salah melalui kata-kata ini, tapi nggak tergambar salah apa Pak Luli. Saya sayang sama Ustadz, lelah dia paling benar Allah ampuni dia gitu. Jadi kita nggak seperti orang dengan orang lain yang ini enggak. Nah itu dia fungsinya rohim itu. Jadi kalau kita mau memaafkan orang atau Allah memaafkan kita, kalau nggak ada rohimnya, pengampunannya kurang pas, pemaafannya kurang pas. Jadi rohim perlu dibentuk di sini, kasih sayang. Oke, ya. Jadi ayat ini berkata dimulai dengan ya ibadi. Panggilan Allah, mukhatabnya untuk ya ibadi itu adalah untuk ibad. Ibad itu artinya hamba. Ada juga di dalam Al-Quran, hamba itu bukan ibad, tapi abid. Beda. Abid adalah hamba yang beribadah pada Allah. Barangkali dia tidak menggunakan ilmu, tapi menggunakan ketaatan dan nafsunya untuk beribadah tanpa ilmu. Itu abid. Makanya abid itu melulu disematkan bukan hanya pada orang Islam, juga pada orang lain. Wala antum wala ana abiduma abattum abid gitu. Kita ngomong orang kafir boleh dia bilang abiduna ya. Tapi kalau ibad selalu kalau panggil sapaan mesra ini karena ibad tuh lebih tinggi dari abid. Contoh, wa idza sa'alaka ibad. Dan kalau ada hambaku bertanya, jadi hambaku yang beribadah padaku yang udah ikhlas itu, nah itu lain. Nah ini dipanggil juga ya ibadi. Kenapa orang panggil ya ibadi? Sedangkan orang ini baru aja berbuat mesum sama kaki aparnya. Karena sebelum berbuat mesum, ini orang udah soleh. Dan kelihatan banget kalau orang soleh berbuat dosa, nyeselnya minta ampun gitu. Lain sama yang bangga tadi, bangga kenyang, lain. Dia wah ketakutan dia. Gimana ini malu Allah. Tegur, sini ibadku, ibadi, hambaku. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Jadi istighfar disuruh. Lalu perintah Allah untuk istighfar itu juga ada dalam hadis. Hadis nomor 5. Dari Abu Dzar dari Rasulullah SAW dalam meriwayatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, ya, wahai hambaku, ya kan, ya ibadi kan, ya, mana ini? Ya ibadi, innakum tukhtiuna bil-laili wan nahar. Wahai hambaku, kamu sekalian senantiasa berbuat salah pada malam dan siang hari.
sementara aku akan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, mohonlah ampun padaku. Lihat, fastaghfiruni aghfir lakum. Niscaya aku akan mengampuni. Ini kalimat Allah. Dan Allah sendiri membeberkan rahasia kita. Kamu siang malam dosa. Ya kan? Sementara aku adalah zat yang mengampuni segala dosa. Oleh sebab itu, ya mohonlah padaku ampunan. Pasti aku akan ampuni. Mesra nggak Allah? Mesra luar biasa. Tapi ini perintah. Artinya orang yang mau bertobat pasti itu orang yang berilmu. Nah, Kalau orang yang berilmu, Kena. nggak bisa disebut. kena. Oh ya. Bisa untuk bertobat ya. Bapak bawain ini di musola nih, 20 menit nih. Nomor satu doang udah 20 menit. Jauhi dosa, neranginnya panjang-panjang. Tinggalkan dosa, istighfar. Udah 1 jam deh. Pak Sugeng, dia masuk nggak berani. Bawa itunya, bukunya. Waduh pir. Nah, nomor 3. Nomor 4. Allah nonton bertobat. Nah, apa bedanya istighfar sama tobat? Gini, istighfar itu minta ampun. Allah kemudian memperkenalkan, kalau Allah punya kartu nama, Allah punya gelar 99, ya kan? Bapak bisa lihat urutan 1 sampai ke 11 gelarnya Allah itu ada di Al-Hasyr tuh. Allahu la ilaha illa huwa alimul ghaib, alim wa syahadah wa rahman rahim. Alim, rahman, rahim 3. Allahu la ilaha illa huwal malik, malikul quddus, salamun mu'min, muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ya, dan seterusnya itu Asmaul Husna. Itu gelarnya Allah. Nah, untuk tobat Allah punya gelar Tawwab. Contoh, Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah sama Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah semua dari kami ini ibadahnya, Engkau Maha melihat lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina, dan terimalah tobat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Tawwab. Kalau tadi Ghafur, mohon ampun, Allah punya keahlian Ghafur, Ghafar dan Afu. Kalau ini Tawwab. Jadi Tawwab itu artinya taba ya tubuh taubatan. Masdarnya itu artinya kembali. Istighfar mohon ampun, tobat kembali pada Allah. Tapi kalau tobat nggak pakai istighfar nggak sah. Istighfar nggak pakai tobat nggak sah juga. Walaupun dipisah, namanya istighfar sendiri, tobat sendiri. Kadang-kadang Allah menerima, memberikan mengampuni, maka sifatnya sifat tawab. Yang paling saya terangin, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka bertasbihlah pada Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Jadi kita bertasbih itu dengan memuji boleh, atau subhanallah bihamdi, atau alhamdulillah, itu udah bertasbih. Terus fastaghfiru, maka mohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba. Coba mohon ampun tapi pakai namanya tawwab. Jadi itu hubungannya antara dengan istighfar dan taubat. Jadi Allah menerima taubat itu sama dengan mengampuni. Allah mengampuni juga sama dengan menerima taubat. Gitu. Jelas? Ya, taubat. Taubatan nasuha. Taubat yang murni. Taubat. Taubat ini. Kaitannya dengan apa yang taubat ini gitu. Ini benar-benar terangin. Iya. Keluar. Nah, pas banget pertanyaannya. Tobat diperintah oleh Allah, seperti halnya istighfar, dan diperintah oleh Allah dengan perkataan, wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. At-Tahrim surat 66
ayat 8. At-Tahrim ayat 8. Lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah, ilallah ya. Taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Lihat janji Allah. Ya, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Terus wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dengan bertobat, Allah terima tobatnya, Allah akan hapus dosa-dosanya dan akan Allah masukkan surga tanpa hisab. Memang bermirip. Tadi juga gitu, kalau kita istighfar, Allah hapus dosanya, Allah masukkan surga. Ya kan? Sama aja. Tapi ada di situ nanti kekhususannya. Nah, kekhususannya nanti bisa kita lihat di ayat lain nanti. Sekarang Allah merespon apa kepada orang yang bertobat? Hadis nomor 3. Respon Allah terhadap orang yang bertobat. Lihat. Ayo buka hadis nomor 3. Dari Abu Musa, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membuka lebar-lebar tangannya pada malam hari. Lihat tuba musiun nahar, untuk menerima tobat orang yang berdosa pada siang hari. Dan Allah senantiasa akan membuka tangannya pada siang hari. Lihat tuba musiun lail, untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa pada malam hari. Tobat buka 24 jam. Tapi menurut fatwa dari Ustadz Luli, Prima Luli Marsudi, istighfar tidak 24 jam. Seperti ke malam terakhir, ya Pak. Beliau berkata, kita terima karena ada dalilnya. Tapi di hadis ini tobat 24 jam. Allah buka tangannya, buka pintu tobatnya di malam hari untuk menerima tobat orang yang dosa di siang hari. Dan sebaliknya. Jadi judul ini tobat 24 jam. Gitu ya. Ada yang mau ini dulu? Ada yang mau nyelipin pertanyaan dulu? Sebelum saya lanjutkan? Berkaitan dengan ini. Iya, berkaitan dong, yang pertanyaan umum. Iya, tapi kan setiap nabi maksum tuh. Tidak ada dosa. Tapi pernah Pak Haji bilang Nabi Musa itu kan mukul. Iya. Itu berdosa atau tidak? Iya, tidak berdosa. Di hadapan Allah tidak berdosa. Oh, di hadapan Allah. Kalau manusia yang tidak mencerna bagaimana asal usulnya pemukulan itu pasti bilang berdosa. Berdosa. Iya, tidak berdosa. Nah, yang mana ada? Saya tulisin dulu. Ada ayat di dalam Quran yang menggabungkan antara proses istighfar dan tobat sekaligus. Ini udah sering Bapak dan Bapak Pak Luli apal nih Pak, Dedi juga apal. Yaitu surat Ali Imran. Jadi begini, Allah di sini menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri pertamanya alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Orang bertakwa itu kata Allah, orang yang sanggup nafkahin hartanya waktu sempit sama waktu lapang. Ya kan? Kedua, wal kadzi minal ghaiza wal afina linnas. Dan orang yang menahan marahnya dan memaafkan manusia. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang baik. Nah, yang ketiga, walladzina idza fa'alu fahisatan. Orang-orang, ini orang takwa nih, orang-orang yang ketika dia berbuat salah atau fahisah, berbuat keji, dosa, maksiat, au zalamu anfusahum, dan menzalimi diri sendiri, berbuat dosa nih, zakarullah, ingat Allah langsung. Orang takwa beda sama orang biasa. Orang takwa kecebur dosa nih, dia ingat ya Allah dia ingat nih. Lalu fastaghfaru li dzunubihim, dia minta ampun pada Allah. Lihat,
Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dengan keyakinan enggak ada yang bisa ngampunin saya kecuali Allah. Jadi orang takwa bedanya sama yang biasa. Kalau dia minta ampun tuh dia udah yakin bahwa ini yang saya mohonkan ini cuma Allah yang bisa ngabulin. Enggak ada orang lain. Tuh ya. Nah, lihat deh. Itu tobat istighfar ya. Lalu dituliskan oleh Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lalu dia tidak lagi mengerjakan pekerjaan yang dimohonkan ampun itu, sedangkan dia mengetahui. Jadi udah selesai, kapok nih. Habis minta ampun, dia bertekad besoknya apa setelah itu, walam yusirru, nggak lagi mengerjakan. Lihat Ali Imran 135. Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, ini fahisyah dan zalamu anfusahum ini sama dengan mengerjakan maksiat lah gitu ya kira-kira. Mereka ingat Allah, zakarullah. Mereka ingat Allah. Terus fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa anta ilallah, dengan keyakinan bahwa siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Lalu lihat, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak lagi meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Kalau bisa Bapak kayak begini, maka balasannya di ayat selanjutnya. Lihat, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim, bagi mereka ampunan dapatnya. Jadi udah minta ampun dan tobat, dikasih ampun dan apa? Dan jannah. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dapat surga itu sebaik-baik pahala untuk orang beramal. Mesti begini prosesnya. Prosesnya mesti begini. Sehingga kalau yang paling ringan beginilah. Sebenarnya yang paling ringan tuh kalau ada kata-kata zakarullah, berbuat keji lalu minta ampun. Lebih tinggi dari itu, Bapak nggak berbuat dosa tapi ngucapin astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Boleh. Saya mohon ampun ya Allah, saya bertobat padamu. Boleh, silakan. Rasulullah mengucapkan itu 70 kali setiap hari. Istighfar dan tobat. Coba lihat hadisnya. Hadis nomor 8. Padahal beliau nggak berdosa. Ya, lihat. Hadis nomor 8, lihat. Dari Abu Hurairah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya al-yaumi aktsara min sab'ina marrah, dalam satu hari lebih dari 70 kali. Sahabat nyaksiin beliau kalau ngobrol bilang astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Boleh. Atau Bapak melengkapi lagi dengan lafal yang dari Rasul juga, astagfirullahaladzim aladzilla ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan. Ya. Minimal 70 kali, maksimal 100 kali. Cuma 3 kali. Hah? 3 kali. Lu pelit. 3 kali kali 5. Gitu Pak, ya. Jadi, perlu nih, karena kita dituntut pertama menjauhi dosa, meninggalkan dosa, istighfar dan tobat. Sekalian kita garap nih supaya kita kembali pada Allah, meninggal nih kayak adik saya kemarin meninggal kan. Kalau bisa jangan bawa dosa. Aduh, jangan bawa dosa Pak. 3 kali itu untuk kesalahan-kesalahan dalam sholat. Sama kalau di majelis nih, yalah kita mau bubar baca apa? Subhanakallah wa bihamdika. Kata Rasulullah, siapa yang baca itu waktu di majelis, dosa-dosa dalam majelis yang diampuni. Dosa sebelumnya. Saya bukannya kalau kesana jangan Allah Akbar. Dalam batin kita mengucapkan Allah Akbar.
Lu nyalain Allah lu udah kesana gitu. Nggak nyalain, zakarullah. Nggak apa-apa. Oh. Tadi ayat itu yang tadi itu. Iya, jadi iya Pak. Saya kesana. Nah, kata-kata menyalahkan itu yang salah. Nggak ada kita menyalahkan Allah, malah bagus. Oh, jangan kayak anak kecil. Allah sih gitu, Allah ya gitu. Jadi ya sekarang Allah Akbar. Tadi ada Zumar 53 itu ya. Iya. Ya maka ingat Allah. Ya ingat kan berarti ya Allah aja ingat Allah. Kan ada orang membuat di musola terkena orang besar Allah Akbar. Lu ya berbuat Allah Akbar. Tapi kalau untuk peleset tadi Bismillah. Isinya Bismillah. Iya betul itu. Dalilnya ada. Betul. Teruskan. Makanya Pak. Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi ya alhamdulillah tidak bertanya Pak. Tapi banyak waktu dalam ya Allah. Maaf saya selalu menunjukkan Allah bukan saya kesana lu. Dalam kalau kata biji mata lu gimana? Itu. Enggak dosa, enggak. Itu biji itu. Itu biji. Aduh. Biji ini masalahnya. Nah, mungkin untuk malam ini kita akhiri dengan buah dari tobat. Buah tadi kan. Jadi tobat itu kalau kita istighfar dan tobat, kita itu seperti pohon yang lagi muncul buahnya. Nah, buahnya itu apa? Pertama pasti kan udah dibilangin di ayat buahnya surga kan. Orang yang istighfar dan tobat kalau Allah ampuni dan Allah terima tobatnya, buahnya pasti surga kan. Surga aman. Buah kedua di dunia ini aja dosanya 0. Jadi kita tobat nih, sempat tobat seperti istighfar, dosa 0. Yang kedua, dia hatinya bersih. Orang kalau habis tobat, habis istighfar, hati bersih, dosa 0. Kalau bisa ngarepin mati di situ, enak berangkatnya. Lawan. Lihat dulu sekarang yang dosanya 0. Hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Ya. Dari Abu Ubaidah bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minaz zambi kamal la zambalah." Orang yang bertobat dari dosa bagaikan seorang yang tidak punya dosa. Nah, oke? Kalau tobatnya diterima, tapi pasti diterima. Amin. Nah, yang kedua, hadis nomor 4. Hatinya bersih. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya kan? Sungguhnya apabila seorang hamba melakukan suatu kesalahan, maka hatinya akan ditandai dengan titik hitam. Apabila dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut, memohon ampun dan bertobat, lihat baik-baik ya, dia ninggalin kan, ya, ninggalin, mohon ampun dan bertobat, ya. Artinya jauhin pasti udah dong, udah ninggalin kok, ya kan? Jadi ninggalin, mohon ampun, bertobat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun apabila dia kembali mengerjakan perbuatan tersebut, maka titik itu ditambah lagi dalam hatinya, hingga titik itu memenuhi hatinya. Itulah penutup yang Allah sebutkan dalam kitab-kitabnya. Ada namanya ron. Ron itu ada di surat 84 tuh. Jadi kalau orang banyak buat dosa, tobat, minta ampun, buat lagi, akhirnya buat terus, hatinya ketutup. Dalam Al-Baqarah disebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ron. Ron ini bisa dilihat di surat 84. Surat 84 ayat 14. Ini bukan loh. Surat 84 ayat 14. Ayo dibacakan. Innahu dhanna an lan yakhur. Nah. Surat 84 loh ya. 84 kan? Iya. Ayat 14. Insyikok. Oh salah ya, bukan insyikok, bukan. Mutafifin kali ya? Ayat 14 ya? Iya, mutafifin. Mutafifin. Iya benar. Kallabal. Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Sekali lagi tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka itu menutupi hati mereka. Ron itu menutupi. Ron. Jadi kalau kita sering banyak buat dosa, tobat, akhirnya dosa terus, maka akan tertutup hatinya. Tapi kalau kita bertobat, udah nggak melakukan lagi, hatinya bersih, dinolkan oleh Allah, nggak ada dosanya. Gitu. Nah, biarin gue cekokin masalah dosa. Lalu, nah, itu yang keberapa? 5. Keempat. Kan menjauhi, meninggalkan istighfar, tobat, terus Mengamalkan sekarang. Amalan yang mendapat ya, yang kelima jangan yang mengamalkan, berislam dulu, berislam secara kafah. Udah nih ya, nggak usah diterangin lagi kan? Udah dong, lengkap kok kemarin. Itu malah ente bilang Yang wudu tuh apa? Yang ke-6 kafa itu. Oh ya nggak apa-apa ya, sekarang dipindah ke 5 dikit lah, ya tawar dikit. Jadi udah anggap udah ngerti. Udah iya, udah ada dalilnya malah udah Kalau begitu. nggak ngerti juga kurang. Nah yang keenam, mengamalkan 10 amalan, padahal 66 amalannya. Tapi kalau 10 aja. iya kasih 10 aja ya. Kalau nggak, gue nggak ada kerjaan. 10 amalan yang kalau diamalkan nih, dosa kita hilang tanpa minta ampun, tanpa tobat. Ngamalin ini minggu depan. Yang penting ngerti dulu lah. Ya. Jadi minggu depan judulnya adalah amalan yang selain istighfar dan tobat yang dapat menghapus dosa. Ya alhamdulillah saya termasuk. Ya, termasuk. Termasuk aku belum dapat order. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.